Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan dibahas di Selamat Haryanto Channel pada kesempatan kali ini adalah khotbah, tabligh, dan dakwah. Untuk itu selalu niatkan untuk menuntut ilmu agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang khotbah. Pengertian khotbah. Kata khotbah berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja khotoba yaktubu, yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pidato, terutama yang menguraikan ajaran agama Islam. Sedangkan menurut istilah dalam agama Islam, khotbah yang dimaksud adalah berpidato di atas mimbar di depan jamaah pada waktu tertentu untuk menguraikan ajaran Islam sebagai bentuk rangkaian dalam ibadah tertentu. Khotbah yang disyariatkan oleh agama Islam adalah khotbah dalam rangkaian ibadah sholat Jum'ah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, khotbah pada sholat gerhana bulan atau sholat kusuf, dan sholat gerhana matahari atau kusuf, khotbah pada sholat istisqa atau meminta hujan, khotbah nikah, dan khotbah pada waktu wukuf di Arafah. Dalilnya adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, li'anna fiha tubi'atinahu abika Adam wa fiha suqatu wal bi'satu wa fiha al-badshatu wa fi akhiri salasati sa'atin minha sa'atun min da'allaha fiha istujibalahu. Karena pada itu tanah liat ayah kalian, yaitu Nabi Adam, dicetak. Pada hari itu kiamat dan kebangkitan terjadi. Pada hari itu pula kehancuran melanda. Di akhir 3 waktu pada hari itu ada 1 waktu. Barang siapa yang berdoa kepada Allah pada waktu itu, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di sini adalah keterangannya adalah hari Jumat. Maka hari Jumat itu adalah termasuk hari yang mustajabah untuk berdoa. Ketentuan khotbah. Syarat menjadi khatib. Yang pertama, mengetahui ajaran Islam. Kedua, mengetahui tentang ketentuan khotbah, yaitu syarat, rukun, dan sunnah khotbah. Fasih dalam membaca Al-Quran. Dapat berdiri dan berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami di muka umum. Yang terakhir, orang Islam sudah balik, mempunyai akhlak yang baik, terhormat, dan disegani oleh masyarakat sekitar. Syarat-syarat 2 khotbah, yaitu yang pertama, khotib harus suci dari hadas dan najis serta menutup aurat. Kedua, khotbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Yang ketiga, ketika khotbah, khotib harus berdiri. Yang keempat, khotib harus duduk sebentar di antara 2 khotbah.
Berikutnya, khotbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas, serta dengan bahasa yang dapat dipahami oleh jamaah. Yang terakhir, tertib berturut-turut dalam rukunnya. Rukun khotbah yang pertama adalah satu, membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca syahadatain, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berwasiat atau memberi nasihat tentang takwa dan menyampaikan ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kelima, membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Yang terakhir, berdoa pada khutbah yang kedua agar kaum muslimin muslimat memperoleh ampunan dosa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sunnah khutbah, yang pertama adalah khutbah hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang agak tinggi, dan letak mimbar di sebelah kanan tempat berdirinya imam sholat. Khotib hendaknya mengawali khotbahnya dengan memberi salam. Setelah itu duduk sebentar sambil mendengarkan muadzin adzan. Yang ketiga, khotib hendaknya berdiri menghadap ke arah jamaah pada waktu berkhutbah. Keempat, menertibkan 3 rukun, hamdalah, sholawat, dan wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara 2 khutbah. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.